Halo, selamat datang di pembelajaran kelas kimia. Di sini kita akan membahas mengenai penemuan proton, neutron, inti atom, dan elektron. Berdasarkan perkembangan teori atom yang sudah dipelajari sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di dalam atom terdapat inti atom dan partikel-partikel yang menyusunnya. Partikel tersebut antara lain elektron, proton, dan neutron. Pernahkah kalian memperhatikan tabung televisi? Tabung televisi merupakan tabung sinar katode. Percobaan tabung sinar katode pertama kali dilakukan oleh William Crookes pada tahun 1875. Tokoh-tokoh yang berperan dalam penemuan elektron, yaitu William Crookes tahun 1875. Hasil eksperimennya, yaitu ditemukan seberkas sinar yang muncul dari arah katode menuju ke anode yang disebut sinar katode. Yang kedua, yaitu George Johnstone Stoney pada tahun 1891, yang mengusulkan nama sinar katode disebut elektron. Kelemahan dari eksperimennya tidak dapat menjelaskan pengaruh elektron terhadap perbedaan sifat antara atom suatu unsur dengan atom dalam unsur lainnya. Selanjutnya, Antoine Henri Becquerel tahun 1896 menentukan sinar yang dipancarkan dari unsur-unsur radioaktif yang sifatnya mirip dengan elektron. Dan yang terakhir, Joseph John Thomson 1897 melanjutkan eksperimen William Crookes, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katode. Hasil percobaan J. Thomson menunjukkan bahwa sinar katode dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Besarnya muatan dalam elektron ditemukan oleh Robert Andrew Millikan 1998 melalui percobaan tetes minyak milikan seperti gambar berikut. Minyak disemprotkan ke dalam tabung yang bermuatan listrik. Akibat gaya tarik gravitasi akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Apabila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Dari hasil percobaan Millikan dan Thomson, diperoleh muatan elektron 1 dan massa elektron Sol. Penemuan proton. Pernahkah kalian berpikir bagaimana mungkin atom itu bersifat netral dan mempunyai massa jika hanya ada elektron saja dalam atom? Penemu proton, yaitu Eugene Goldstein pada tahun 1896. Hasil eksperimen tersebut membuktikan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anode, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katode. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Massa proton sebesar 1 SMA, satuan massa atom, dan muatan proton sebesar +1. Selanjutnya yaitu penemuan inti atom. Inti atom adalah pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron, dikelilingi oleh awan elektron. Inti atom ditemukan oleh Ernest Rutherford. Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom. Melalui percobaan hamburan sinar alfa oleh lempeng emas, ia berhasil menemukan adanya inti atom. Hasil percobaan ini menyatakan bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif sehingga atom bersifat netral. Tokoh-tokoh lain yang berperan dalam penemuan inti atom membantu Rutherford yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden pada tahun 1911 menemukan konsep inti atom didukung oleh penemuan sinar X oleh WC. Kemudian Röntgen tahun 1895 dan penemuan zat radioaktif tahun 1896. Penemuan neutron. Apa itu neutron? Neutron adalah salah satu partikel penyusun atom yang tidak memiliki muatan positif ataupun negatif. Prediksi dari Rutherford memacu W. Bode dan Hay Becker 1930
melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium, Be, dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Eksperimen ini dilanjutkan oleh James Chadwick, 1932. Seperti gambar di samping, Chadwick mengamati bahwa berilium yang ditembak dengan partikel alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Partikel ini bersifat netral atau tidak bermuatan. Partikel ini kemudian diberi nama neutron. Rangkuman yang dapat diambil dari pembahasan video ini yaitu sebagai berikut. Terima kasih.